303 miliar barel. Satu negara punya cadangan minyak sebesar itu. Hampir 17% dari seluruh cadangan minyak dunia. Lebih besar dari Arab Saudi. Lebih besar dari Amerika Serikat. Tapi anehnya, negara itu bukan yang paling kaya. Bukan yang paling stabil. Dan bukan yang paling berpengaruh. Kenapa bisa begitu? Apa sebenarnya yang menentukan kekuatan dunia, jumlah minyak, atau cara menggunakannya? Dan sekarang, kita akan melihat siapa saja negara yang benar-benar menguasai emas hitam dunia. Dunia modern terlihat canggih. Mobil listrik, AI, internet cepat. Tapi di balik semua itu, masih ada satu hal yang jadi fondasi. Minyak. Tanpa minyak, transportasi berhenti. Industri melambat. Ekonomi global goyah. Dan masalahnya, minyak tidak tersebar merata. Ia terkumpul hanya di beberapa negara. Dan inilah daftar yang paling menentukan. 7. Kuwait. Negara kecil di Timur Tengah. Kalau dilihat di peta, mungkin bisa kelewat kalau lagi zoom out. Tapi jangan salah. Cadangan minyak Kuwait mencapai lebih dari 100 miliar barel. Jumlah yang luar biasa untuk negara dengan wilayah kecil. Minyak di Kuwait bukan sekadar sumber daya. Ini adalah fondasi ekonomi mereka. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari ekspor minyak. Dan karena penduduknya relatif sedikit, kekayaan itu terasa lebih terdistribusi. Negara kecil, tapi isi perutnya kayak bos terakhir di game. Kuwait menunjukkan satu hal. Ukuran negara tidak menentukan kekuatan. Yang penting, apa yang ada di dalam tanahnya. 6. Uni Emirat Arab. Kalau dengar nama ini, yang terbayang biasanya Dubai. Gedung tinggi. Mobil sport. Gaya hidup mewah. Tapi semua itu berawal dari satu hal. Minyak. Cadangan minyak Uni Emirat Arab mencapai sekitar 113 miliar barel. Tapi yang membuat mereka berbeda adalah strategi. Mereka sadar satu hal penting. Minyak tidak akan selamanya jadi raja. Pariwisata, properti, teknologi, bisnis global. Ini bukan sekadar negara kaya minyak. Ini negara yang berpikir jauh ke depan. Ibarat punya warisan besar. Tapi tetap kerja biar nggak bangkrut nanti. 5. Irak. Irak punya sekitar 145 miliar barel cadangan minyak. Salah satu yang terbesar di dunia. Secara teori, harusnya jadi negara sangat makmur. Tapi kenyataannya, sejarah Irak penuh konflik. Perang. Ketegangan politik. Ketidakstabilan. Dan semua itu berdampak langsung pada industri minyak mereka. Realita. Minyak memang bisa jadi kekuatan. Tapi juga bisa jadi sumber konflik. Punya harta karun. Tapi lokasinya di tengah medan perang. 4. Kanada. Ini yang sering bikin orang kaget. Kanada masuk 5 besar. Dengan cadangan sekitar 163 miliar barel. Tapi ada satu masalah. Sebagian besar minyak mereka adalah oil sands. Minyak yang sulit diekstraksi, mahal diproses, butuh teknologi tinggi. Jadi, punya banyak minyak tidak selalu berarti mudah digunakan. Kayak punya bahan makanan lengkap, tapi masaknya butuh alat yang belum kebeli. 3. Iran. Iran memiliki lebih dari 208 miliar barel cadangan minyak. Ini menjadikan Iran salah satu pemain besar di dunia energi. Tapi, jalan mereka tidak mulus. Sanksi internasional membuat ekspor terbatas, investasi terhambat, teknologi sulit masuk. Realita, Iran punya kekuatan besar, tapi juga menghadapi tekanan global besar. Fakta menarik. Di dunia geopolitik, minyak bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kekuasaan. 2. Arab Saudi. Kalau bicara minyak, nama ini hampir selalu muncul.
Arab Saudi punya sekitar 267 miliar barel cadangan minyak. Tapi yang membuat mereka spesial, bukan cuma jumlahnya, melainkan kontrol. Arab Saudi bisa menaikkan produksi, menurunkan produksi, dan efeknya, harga minyak dunia langsung berubah. Ini bukan sekadar negara kaya minyak. 1. Venezuela. Ini dia yang paling mengejutkan. Venezuela berada di posisi pertama, dengan sekitar 303 miliar barel cadangan minyak. Terbesar di dunia. Bahkan hampir seperlima cadangan global. Tapi ini yang aneh. Negara ini justru mengalami krisis ekonomi, inflasi tinggi, penurunan produksi. Produksi minyak mereka bahkan turun jauh dari masa kejayaannya. Kenapa? Salah kelola, kurang investasi, sanksi internasional, dan jenis minyak yang berat, sulit diolah. Punya sumber daya terbesar, tidak menjamin kesejahteraan. Juara 1, tapi hadiahnya susah dicairin. Siapa yang benar-benar kuat? Dari semua daftar ini, kita mulai melihat pola. Negara yang kuat bukan yang punya minyak terbanyak, tapi yang bisa mengelola, memproduksi, mendistribusikan dengan efektif. Minyak kekuatan, tapi hanya jika dipakai dengan benar. Indonesia di mana? Sekarang pertanyaan penting. Indonesia ada di mana? Jawabannya, tidak masuk top 7. Cadangan minyak Indonesia jauh lebih kecil dibanding negara-negara tadi. Dan yang lebih penting, Indonesia masih bergantung pada impor minyak. Jadi kalau harga minyak dunia naik, kita ikut deg-degan. Padahal sumurnya bukan punya kita. Dunia mulai berubah. Energi terbarukan mulai naik. Listrik, tenaga surya, kendaraan listrik. Tapi, minyak masih jadi raja. Dan kemungkinan, masih akan bertahan cukup lama. Dari semua ini, kita belajar satu hal. Dunia tidak ditentukan oleh siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang paling siap. Karena, minyak bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa jadi beban. Dan di masa depan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang punya minyak, tapi siapa yang bisa bertahan saat minyak tidak lagi jadi raja? Kalau menurut kamu, lebih penting punya sumber daya atau punya strategi? Tulis di komentar. Dan siap-siap, karena dunia energi belum selesai berubah. Mago.